Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, YFFA yang fakta-fakta aja. Sabo pernah bilang kalau puncak dunia adalah neraka. Gabon bilang Imu seolah-olah bukan dari dunia ini. Brook pernah bilang juga bahwa jiwanya kembali ke dunia ini setelah kematian. Dan dari tiga fakta itu, yang dialognya benar-benar ada di chapter One Piece itu sendiri, bukan mitologi atau apapun itu, sepertinya memang menegaskan bahwa adanya neraka atau alam kematian di One Piece ini. Kemudian, fakta berikutnya adalah buah iblis respon setelah mengalami kematian. Zoro, walaupun ini mungkin halunya Zoro pernah bilang setelah selamat dari neraka untuk menebas Sanji. Bahkan, ya kalian tahulah, Zoro sampai menyebut dirinya King of Hell. Jadi ya, sekali lagi, harusnya emang ada alam kematian. Dan sekarang kita akan memasuki bagian kemungkinan atau teorinya. Dimana ya, dengan adanya Magic Circle, itu adalah bagaimana Imu dan antek-anteknya bisa teleport dan bisa berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Dan itu disebabkan karena adanya alam kematian atau neraka. Soalnya, mau di konsep manapun di dunia fantasi atau mitologi atau apapun itu, dengan adanya Magic Circle, itu adalah media transportasi lintas dimensi atau lintas alam. Contoh kasarnya, itu ada di kekuatannya Brule. Dunia cermin adalah alam lain atau dunia lain yang memungkinkan banyak hal. Bisa teleport, bisa berbicara melalui kaca, dan benar itu konsep yang tidak mustahil ada di One Piece. Kemudian ya, berbicara alam kematian atau neraka, harusnya ini memang bakal jadi suatu highlight di suatu saat nanti. Soalnya, di Mugiwara Ichimi itu ada Brook yang sudah mengalami kematian. Bahkan Brook waktu di Fishman dengan lantang bilang kalau alam kematian itu begitu dingin, sampai Brook marah dengan salah satu Fishman yang menganggap remeh suatu nyawa seseorang. Mati dengan bangga sebagai kacung, seolah-olah kau pernah ke sana, kata Brook ya. Dan kalau Brook dapat peran kayak Oyaji, mungkin Brook akan berteriak kalau alam kematian itu nyata. Yomiwa Nah, menariknya, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, Brook itu sebenarnya punya pendapat atas wujudnya Imu. Ketika Nami dan Usopp membahas Imu, Brook bilang bahwa world government itu sangat misterius. Brook benar-benar ingin mengatakan sesuatu, tapi Franky di sana pada waktu itu mengganggunya dan mengalihkan perhatian Brook karena pada saat itu Gunko mencair dan Brook benar-benar teralihkan topiknya langsung menuju Gunko. Jadi ya, di sini tinggal tunggu waktu aja. Oda sudah nggak si aba-aba, Brook akan memberikan statement yang luar biasa terkait ini. Yomi Nomi. Sekarang kita singgung buah iblisnya Brook. Secara dasarnya, ya itu menjelaskan artinya adalah revive Nomi. Dan Yomi sendiri secara tunggal itu artinya alam kematian. Jadi bisa dibilang kebangkitan dari alam kematian. Dan kenapa ada buah iblis Brook seperti ini? Secara teorinya Vegapunk, buah iblis itu lahir dari suatu keinginan atau kehendak. Ada orang yang berhasrat punya kekuatan api, terciptalah merah-merah Nomi. Dan berkaca dari kenapa adanya buah iblis Hito, itu kemungkinan karena ada hewan yang ingin jadi manusia, ada juga manusia yang ingin jadi dewa. Bahkan ada manusia yang ingin jadi makhluk mitologi lainnya. Dan itu adalah teori Vegapunk yang cukup masuk akal. Jadi ya, karena itu pertanyaannya, kenapa ada buah iblis Brook atau Yomi Nomi ini? Bukankah itu artinya di alam kematian ada hal atau sesuatu yang pernah menginginkan untuk kembali ke dunia nyata?
Dan kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Karena mungkin memang ada makhluk tertentu yang bisa melakukannya. Dan benar, itu adalah Imu. Referensinya adalah referensi umum yang pasti kalian ketahui di dunia ini ya, bahwa banyak mitologi atau cerita keagamaan yang menyatakan turunnya makhluk karena memakan buah. Tapi kita semua tahu kalau Oda Sensei tidak seplek-tiplek itu mengambil referensi. Buktinya, Loki yang kita lihat saat ini di Elbaf sama sekali tidak plek-ketiplek dengan Loki dalam legenda Nordik. Jadi ya, alih-alih manusia yang turun dari alam karena makan buah yang dihasut iblis, bagaimana jika Oda Sensei membuatnya buah iblis yang turun langsung dari sana? Ini konsep bukanlah hal yang mustahil. Karena seperti yang ku bilang tadi di awal, buah iblis revive ke dunia ini setelah mengalami kematian. Ya kan? Lalu ya, di video sebelumnya aku bilang bahwa Imu adalah devil fruit yang memakan omen. Kalau kalian merasa ini hal yang mustahil, sebenarnya ada contohnya dan kalian bisa lihat eksperimennya Caesar. Caesar membuat hal mematikan, yaitu buah iblis salamander tipe Zoan memakan gas. Jadi ya, hal itu sekali lagi bukan sesuatu yang mustahil, ada kemungkinannya. Dan sekarang kita akan berbicara soal cover Kala Spirit, yaitu cover chapter 941. Cover yang dulu pernah kita bahas dan aku baru mungkin maksud kenapa ada petunjuk arah hell di sana, arah yang sedang menuju ke arah Brook, tapi tempat yang membuat Zoro tersenyum sambil memegang pedang Susui yang kita semua tahu Ryuma, pemilik pedang asli tersebut, sudah mati, dan tempat di mana Robin mengatakan kalau itu adalah tempat yang sangat bagus atau good place. Yang mana kalian tahulah selera Robin kan? Apalagi julukan Robin adalah demon dan neraka atau alam kematian. Ada tempat yang paling bagus untuk seorang demon. Lalu ya, di sini kita bisa melihat kalau Sanji memegang tulisan yang bertuliskan with you to anywhere. Seperti Sanji mengatakan, ke neraka sekalipun, jika bersamamu aku akan ikut. Kemudian Luffy di tangannya bertuliskan end of the sea. Ini banyak maknanya, tapi jelas end of the sea itu bukanlah Locktail, karena Luffy sendiri pernah menyatakan kalau dia masih punya hal yang harus dia lakukan setelah menjadi Raja Bajak Laut. Artinya masih ada something setelah pergi ke Locktail, dan kita semua tahu harusnya itu adalah World Government. Jadi end of the sea itu adalah puncak tertinggi di lautan, dan sekali lagi itu adalah world government. Dan benar, hell di sini yang mengarah ke sana itu menjelaskan kalau puncak dunia adalah neraka. BTW, cover ini muncul pada chapter 941. Jelas itu jauh sebelum kita mendapatkan chapter di mana Sabo menyusup ke Marijoa dan mengetahui fakta bahwa di puncak dunia adalah neraka. Jadi jelas ini adalah clue, petunjuk ataupun foreshadow dari Oda bahwa Oda emang berniat menciptakan neraka di puncak dunia. Dan bagaimana menurut kalian? Selanjutnya, sesi komentar. Berarti Shanks nangis di pelukan Roger dulu itu karena rencana Roger untuk memicu era bajak laut, dan Shanks juga sudah tahu soal One Piece dari Roger Pirate. Sekarang maksud Shanks mencari One Piece saat ini apakah rencana membuka kedok Imu atau World Government? Sebenarnya berbicara soal Shanks itu menarik ya, karena statement yang bilang kalau Shanks adalah penyeimbang dunia, Shanks adalah orang yang cinta damai tidak mau perang, nyatanya itu mulai menjadi sesuatu statement yang keliru. Karena 14 tahun yang lalu aja nih orang yaitu Shanks nyusup ke Marijoa cuman ingin mencari tahu lebih terkait King of the World. Bahkan Shanks sendiri nyatanya punya dendam pribadi atas kematian Harald, yaitu sahabatnya. Jadi makin kesini, Shanks justru bukan lagi sosok penengah, tetapi karena memang ada rencana yang sedang ia bawa. Dan harusnya itu berhubungan dengan ucapan relik, kami terlalu cepat, atau menunggu sosok yang ditunggu yaitu Luffy.
Next dah, mungkin kita akan bahas ya soal Shanks ini. Kedok apa yang sebenarnya ia bawa? Agenda apa yang sebenarnya Shanks bawa? Soalnya, kenapa Shanks baru ingin ngeklaim One Piece saat melihat Nika, itu pasti ada alasannya.